Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Khairunisa dari kelas 6 MI Zakaria 1 Kota Bandung. Akan menceritakan kisah Nabi yang berjudul Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang ke sumur. Kisah ini diceritakan pada Quran surat Yusuf ayat 1-15. Nabi Yusuf adalah putra seorang Nabi Yakub. Dengan sikap baiknya Nabi Yusuf, ayahanda semakin sayang padanya. Dengan hal ini, sehingga kakak-kakaknya menjadi iri kepada Nabi Yusuf yang selalu dikasih sayang oleh ayahnya. Pada suatu hari, Nabi Yakub, Yusuf dan juga adiknya Bunyamin sedang mendengarkan cerita dari seorang ayahnya. Mereka tertawa mendengar ceritanya. Tak lama kemudian, kakak-kakaknya mengintip Nabi Yusuf dan juga adiknya dengan muka yang sedang marah. Saat malamnya, kakak-kakak tersebut menceritakan dengan kejadian hal itu kepada saudara-saudara lainnya. Mereka tidak setuju karena mereka tidak dikasih sayang oleh Nabi Yakub, ayah mereka. Mereka pun berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dengan sang ayah, karena Nabi Yusuf yang sangat tampan dan sangat dikasih sayang oleh Nabi Yakub dibanding dengan mereka. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sedang tidur, ia pun bermimpi. Ia melihat ada 11 bintang, bulan, dan matahari sedang tunduk dan bersujud kepadanya. Saat pagi hari, beliau pun sangat heran dan merasa bingung tentang mimpinya. Lalu ia bertanya kepada ayahnya, Nabi Yakub, "Wahai ayah, saat malam aku bermimpi sangat aneh sekali." Nabi Yakub pun terkejut dengan mimpinya dan Nabi Yusuf. Lalu ia menjelaskan tentang mimpinya kepada Yusuf. "Wahai anakku Yusuf, itu bukan sembarangan mimpi, tetapi Allah telah mengangkat engkau menjadi seorang nabi. Allah telah mengkaruniai kemuliaan ilmu dan karunia hidupmu, nak." Yusuf pun terheran dengan larangan ayahnya bahwa ia tidak boleh memberitahu saudaranya, terutama kakak-kakaknya. Tak berselang lama, saudara-saudaranya pun datang menghampiri ayahnya, Nabi Yakub. Lalu mereka menceritakan tentang keindahan di bukit dan kesegaran di bukit. Dan mereka pun meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke bukit. "Ayah, besok kami semua akan pergi ke bukit karena pemandangan yang sangat bagus dan sangat segar. Dan kali ini pun kami ingin membawa Yusuf. Lagian Yusuf kan tidak pernah pergi ke bukit." Nabi Yakub tidak yakin mereka menjaga Yusuf dengan baik. Tetapi saudara-saudaranya tetap memohon agar Yusuf ikut bersama mereka. Pada akhirnya besok mereka membawa Yusuf ke bukit. Hari itu pun tiba. Mereka semua pamit kepada ayahnya. Nabi Yakub sangat khawatir kepada anaknya Yusuf. Beliau takut saudara-saudaranya lalai dalam menjaganya. Tetapi mereka pun tetap memohon agar Yusuf ikut bersamanya, dan mereka memberitahu ayahnya bahwa mereka mempunyai badan yang sangat besar. "Ayah, tenang saja, kami akan selalu menjaga Yusuf dengan baik. Lagian kan kami mempunyai badan yang sangat besar, kami pasti mampu melawan serigala." Dan begitulah akhirnya mereka pun mengajak Yusuf ke bukit. Saat di perjalanan, Yusuf terheran kenapa mereka semua menuju sumur di depannya. Lalu Yusuf pun bertanya, "Kakak, mengapa kita berjalan ke arah sumur itu?" Ternyata kakak-kakaknya berbuat jahat kepada Yusuf. Mereka menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut. Beliau meminta tolong kepada kakak-kakaknya, tetapi kakak-kakaknya tidak sama sekali mempedulikannya dan mereka tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, mereka pun meninggalkan Nabi Yusuf yang sedang ada di sumur sendiri. Saat pulang, salah satu saudaranya melihat domba yang sedang ada
di pinggir jalan. Mereka pun mengambil dan menyembelih domba tersebut untuk mengambil darahnya, untuk melabui ayahnya dengan baju Yusuf yang berlumuran darah. Malam pun tiba. Mereka berkumpul dan diam-diam mereka pun masuk dengan salam. Mereka pun memasang wajah yang sedang sedih dan merengek-rengek kepada ayahnya tentang kejadian Nabi Yusuf. "Ayah, maafkan kami. Kami lalai menjaga adik kami, Yusuf, ayah. Maafkan kami." Lalu mereka pun memberikan baju Yusuf yang berlumuran darah. Nabi Yakub tidak sama sekali percaya dengan hal itu. Baju Nabi Yusuf tidak robek sedikit pun. Sampai akhirnya Nabi Yakub berkata, "Kalian semua telah mengikuti hawa nafsu sehingga kalian berbohong kepadaku." Mereka pun meminta maaf dan menjelaskan tentang Nabi Yusuf dengan kebohongannya. Ketika Nabi Yakub tidak lagi bersama putranya Nabi Yusuf, beliau tidak mau makan, sering menangis dan sering menyendiri. Karena Yusuf, anak yang sangat ia cintai, telah meninggalkan ayahnya. Ketika Nabi Yakub sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata beliau seketika buram. Ternyata Nabi Yakub mengalami buta. Beliau buta karena sering menangis. Ia menangis karena kehilangan anak kesayangannya. Tidak lama pula Bunyamin pun datang karena ia mendengar suara tangisan ayahnya. Tak berapa lama dia pun melihat ayahnya yang sudah tidak bisa melihat apa-apa, dan ia pun menangis. "Ayah, ayah kenapa ayah?" Ia pun menangis sangat keras sehingga kakak-kakaknya yang sedang di luar mendengar suara tangisan adiknya Bunyamin. Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumahnya dan mereka melihat ayahnya yang sudah tidak bisa melihat apa-apa. Dan saat itulah mereka pun meminta maaf atas kejadian karena mereka lalai dalam menjaga Yusuf. Tetapi mereka tetap saja berbohong kepada ayahnya. Tetapi Nabi Yakub tetap memaafkan mereka. Beberapa tahun kemudian, di kota Kan'an sedang musim kemarau yang sangat hebat. Nabi Yakub pun memanggil anak-anaknya. Mereka pun terheran, mengapa mereka dipanggil? Ternyata Nabi Yakub meminta tolong kepada anaknya untuk mengambil gandum di kerajaan Mesir. Rajanya yang sangat adil dan bijaksana. Kemudian mereka pun berpamitan dan pergi ke Mesir untuk mengambil gandum dan untuk persiapan di musim kemarau. Sesampainya mereka di kerajaan Mesir, mereka bertanya kepada prajurit bahwa mereka ingin menemui sang raja. Lalu prajurit tersebut pun pergi untuk meminta izin kepada sang raja. Sang raja pun kaget dan terheran. 10 saudara dari negeri Kan'an. Prajurit pun membawa ke-10 saudara tersebut itu masuk ke dalam kerajaan. Raja pun kaget. Ternyata orang-orang tersebut adalah saudara-saudaranya yang telah menjerumuskan beliau saat beliau masih kecil. Ternyata raja tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka disambut oleh sang raja dengan baik. Ketika saudaranya menjelaskan tentang negerinya, negeri Kan'an, dan memberitahu tentang kehidupannya, bahwa ayahnya Nabi Yakub mengalami buta. Nabi Yusuf pun terkejut karena ayahandanya buta, dan mereka menjelaskan kenapa ayah beliau bisa buta. Mereka menjelaskan dengan perkataan-perkataan yang berbohong kepada sang raja. Tetapi Nabi Yusuf hanya bisa mendoakan saudara-saudaranya, semoga mereka diberi kesadaran. Sampai pada akhirnya raja mempersilahkan mereka untuk mengambil kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan raja melebihkan gandum yang banyak kepada mereka. Tak berlangsung lama, mereka pun pulang ke negeri Kan'an. Sesampainya mereka di rumah, mereka memberitahu ayahnya dan melihat di dalam karungnya
bahwa terdapat uang yang banyak dalam karungnya. Nabi Yakub sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezekinya. Beberapa bulan kemudian, persiapan mereka pun mulai menipis, dan mereka meminta izin kepada sang ayah untuk pergi ke kota Mesir dengan membawa adiknya Bunyamin. Nabi Yakub tidak setuju karena mereka tidak bisa menjaga adiknya seperti anaknya Nabi Yusuf. Tetapi mereka tetap memohon. Sang raja pernah berkata, "Jika kalian tidak membawa adik kalian sendiri, jangan sampai kalian datang ke kerajaan ini lagi." Nabi Yakub berpikir keras. Beliau tidak mau kejadian saat itu terulang. Dia berdoa kepada Allah untuk melindungi anaknya selamat sampai ke rumah. Beliau pun mengizinkan mereka membawa adiknya Bunyamin pergi ke kota Mesir. Lalu mereka pun berpamitan dan pergi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Sesampainya di kerajaan Mesir, raja sangat senang karena mereka membawa adiknya Bunyamin. Raja sangat terkejut dan juga senang karena beliau melihat adiknya yang sudah begitu besar. Kemudian raja pun mempercayai tentang cerita mereka. Pada akhirnya, raja pun menyuruh kepada prajurit untuk memberi makan ke 10 saudaranya dan meninggalkan Bunyamin bersama raja. Bunyamin merasa canggung ketika bersama raja. Raja pun heran, mengapa ia hanya melamun. "Wahai Bunyamin, mengapa kau melamun?" Tak berserang lama, raja pun berdiri dan menghampiri adiknya Bunyamin. Ia memeluk erat dan mengusap kepala adiknya, dan dia pun berkata, "Wahai adikku, akulah Yusuf, putra Nabi Yakub." Bunyamin hanya bisa terdiam dan tidak percaya akan hal ini. Ia mengingat kembali wajah kakaknya saat dulu, Nabi Yusuf. Pada akhirnya, ia pun mengingat dan memeluk kakaknya dengan erat. Bunyamin memberitahu kakaknya tentang sang ayah, Nabi Yusuf, yang sudah tahu dari ke-10 saudaranya, dan ia memohon doa untuk kesembuhan ayahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Yusuf pun melarang adiknya tentang kakaknya pada siapapun, dan raja pun Nabi Yusuf mempunyai ide untuk Bunyamin adiknya. Tak lama pun mereka pun pulang ke negeri Kan'an. Ketika mereka akan keluar dalam kerajaan, prajurit pun mencegah mereka. Mereka terkejut mengapa prajurit tersebut tidak membiarkan mereka pulang. Kemudian mereka dibawa ke kerajaan dan mereka dilihat dan diperiksa, dan prajurit pun mencari barang raja yang hilang, yaitu sebuah emas. Setelah diperiksa oleh prajurit, ternyata di dalam karung Bunyamin terdapat emas milik raja. Bunyamin pun berkata di dalam hati bahwa ini adalah idenya Kak Yusuf. Nabi Yusuf pun terheran dan ia bertanya, "Apa hukuman bagi orang yang sudah mencuri?" Salah satu saudaranya menjawab, "Beliau akan dijadikan budak, wahai Tuan." Nabi Yusuf pun berpikir, beliau harus apakan adiknya. Kemudian beliau berkata, "Ya sudah, kalau begitu aku penjarakan adikmu saja." Mereka terkejut. Salah satu saudaranya berkata, "Wahai Tuan, janganlah adik kami. Bawalah 1 atau 2 orang di antara kami, wahai Tuan. Kami sudah berjanji bahwa kami akan menjaga adik kami dan membawanya pulang dengan selamat." Raja pun tetap menolak. Ia hanya mau Bunyamin di penjara. Saudaranya meminta untuk menemani adiknya agar sang ayah tenang. Lalu raja pun mengizinkan. Pada akhirnya saudara tersebut berkata pada saudara lainnya, "Wahai saudara-saudaraku, tolong beritahukan kepada ayah bahwa aku dan Bunyamin akan dipenjara tidak tahu sampai berapa lama." Saudara-saudara lainnya hanya bisa mengangguk dan pergi ke negeri Kan'an.
Pada akhirnya mereka pun pulang ke rumah dan memberi salam kepada ayahnya. Dan mereka semua menceritakan tentang adiknya, Bunyamin. Nabi Yakub sangat terkejut dan Nabi Yakub pun menangis karena beliau sudah kehilangan kedua anak tersayangnya. Mereka pun berkata, "Wahai ayahku, janganlah kau menangis. Kami akan pergi kembali ke Mesir untuk membujuk raja agar Bunyamin bebas dari penjara, wahai ayahku." Nabi Yakub tidak mendengarkan sama sekali. Kemudian mereka pun pergi ke kota Mesir. Mereka pun memohon kepada sang raja untuk melepaskan adiknya, Bunyamin, karena ayahnya yang sangat sedih dan kecewa. Nabi Yusuf pun berpikir, lalu ia memberitahu kepada saudara-saudaranya bahwa dia adiknya, Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka terkejut dan tidak percaya akan hal ini. Mereka sangat menyesal. Mereka menangis dan meminta maaf kepada Yusuf sebanyak-banyaknya. Nabi Yusuf yang sangat tampan dan sangat pemaaf, ia langsung saja meminta maafkan ke 10 saudara tersebut. Nabi Yusuf memberikan baju miliknya kepada saudaranya untuk ayahnya, Nabi Yakub. Nabi Yusuf pun meminta tolong kepada mereka untuk memberikan baju tersebut kepada ayahnya. Mereka pun pergi ke negeri Kan'an untuk menemui ayahnya. Saat mereka sudah mendekat di rumahnya, sang ayah Nabi Yakub mencium baju Nabi Yusuf. Dan ia berkata, "Wangi Yusuf, wangi Yusuf, wangi Yusuf." Nabi Yakub pun bergegas pergi keluar. Ternyata mereka sudah di depan ayahnya. Dan kemudian mereka pun memberi salam kepada ayahnya dan memberikan baju Nabi Yusuf. Dan mereka pun bertanya, "Ayah, baju Yusuf ya ayah." Ketika sang ayah mencium baju Nabi Yusuf, dengan izin Allah, Nabi Yakub sudah tidak lagi mengalami buta. Maha kuasa Allah telah menyembuhkan Nabi Yakub. Lalu mereka pun menceritakan atas kejadian yang telah mereka lakukan pada sebelum-sebelumnya. Dan mereka memberitahu bahwa Raja Mesir adalah anaknya Nabi Yusuf. Dan mereka pun meminta ayahnya untuk pergi ke Mesir untuk bertemu anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun menunggu ayahnya dengan senang hati. Ketika ayahnya sudah di depan mata, beliau pun berlari dengan sangat kencang dan memeluk ayahnya sambil menangis. "Wahai ayahku, maafkan aku karena aku telah meninggalkanmu, ayah." Nabi Yakub hanya bisa menangis dan memaafkan anaknya. Nabi Yakub pun berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia sudah mempertemukan beliau dengan anak-anaknya yang sangat ia sayangi. Dan saat itulah mereka pun hidup berbahagia. Demikian kisah Nabi yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Nah, sebelum video ini ditutup, gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng? Pasti pada mau nyanyi kan? Ayo kita nyanyi. Nabi Yusuf, Nabi yang tampan, perangannya dipuji orang. Dia pemaaf, tak ada dendam pada saudara maupun kawan. Suatu saat Yusuf bermimpi, bulan dan bintang juga mentari. Semuanya sujud padanya, isyarat dia menjadi nabi. Nabi Yusuf, Nabi yang tampan, perangannya dipuji orang. Dia pemaaf, tak ada dendam pada saudara maupun kawan. Saudaranya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.